Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Anggren Julianti, Musdiman Syahrul, dan Laode Samrud Hidayat Biada. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami, mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan judul website mobile makanan sehat. Baik, langsung saja pendahuluan. Pertama, latar belakang. Belum tersedianya layanan penjual makanan sehat ketika pasien atau keluarga pasien ingin membeli atau mencari makanan ekstra setelah mendapatkan rekomendasi dokter, harus mengonsumsi makanan dengan tingkat kecukupan kalori. Di sisi lain, keluarga atau penunggu pasien juga tidak bisa meninggalkan pasien untuk membeli makanan ke kantin atau keluar dari rumah sakit. Standar gizi dari makanan yang dibeli pun tidak diketahui. Kondisi fisik telah lelah dan banyak pikiran juga menjadi kendala atau permasalahan yang sering terjadi. Berdasarkan latar belakang di atas, ini yang menjadikan latar belakang merancang desain antarmuka aplikasi penjualan makanan sehat. Selanjutnya, tujuan perancangan. Perancangan user interface pada aplikasi mobile penjualan makanan sehat mampu untuk menghasilkan beberapa hal, seperti yang pertama, menghasilkan user interface dan visual design mobile, termasuk respons pada semua device yang sesuai dengan kebutuhan user. Yang kedua, menghasilkan user interface yang mudah dipahami oleh user untuk mengakses aplikasi mobile dan mendapatkan informasi sesuai kebutuhan kalori tubuh pengguna per hari. Yang ketiga, memberikan rekomendasi desain antarmuka makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan kalori dan informasi up-to-date tentang akan pentingnya kebutuhan gizi. Selanjutnya, manfaat perancangan. Perancangan user interface pada aplikasi mobile penjualan makanan sehat sangat diharapkan dapat memberikan manfaat seperti yang pertama, dapat mempermudah user untuk melakukan pemesanan makanan sehat dan proses transaksi konfirmasi pemesanan bagi pasien maupun pengunjung lainnya. Yang kedua, dapat mempermudah user dalam mengakses aplikasi mobile penjualan makanan sehat untuk berinteraksi dengan mendapatkan experience yang cepat dan tepat. Yang ketiga, dapat mempermudah user dalam proses mencari produk makanan sehat. Yang keempat, dapat mempermudah user dalam mendapat informasi kalori yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, usability. Usability atau kebergunaan adalah suatu istilah yang menunjukkan kemudahan manusia untuk menggunakan suatu alat atau objek buatan manusia lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kebergunaan juga dapat merujuk pada metode pengukuran kebergunaan dan kajian prinsip di balik persepsi, efisiensi, dan keluasan suatu objek. Yang kedua, fleksibilitas. Usability juga mempunyai suatu hubungan dengan fleksibilitas dalam desain. Secara umum, ketika fleksibilitas dari suatu desain meningkat, usability-nya berkurang. Desain fleksibel dapat melakukan banyak fungsi dibanding desain khusus, tetapi kurang efisien. Hal ini membuat desain lebih kompleks. Yang terakhir, user interface. Antarmuka pengguna merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. Antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dan sistem operasi, sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Selanjutnya, pembahasan. Aplikasi penjualan makanan sehat nantinya diharapkan dapat merancang atau membangun interface, visual design, dan brand pada aplikasi mobile penjualan makanan sehat serta memberikan experience yang sesuai berdasarkan kebutuhan user, sehingga user merasa puas dan nyaman ketika sedang berinteraksi atau mengakses aplikasi mobile. Selain itu, agar mempermudah delivery informasi dan menjadi menarik bagi user. Selanjutnya, pemilihan font. Dalam tahap pembangunan prototipe aplikasi penjualan makanan sehat ini menggunakan jenis font Open Sans. Font yang digunakan antara lain Open Sans Regular, Semi Bold, dan Bold. Jenis font tersebut merupakan font open source yang tersedia di halaman Google Font dan dapat digunakan secara bebas dan lisensi open lisensi. Yang selanjutnya, pemilihan warna. Color palette atau scheme berasalkan dari warna utama website mobile yang kami buat, yakni warna hijau dengan hexacolor 016959 dan 049279. Tujuan pemilihannya
warna hijau sebagai representasi warna utama karena mampu memberikan kesan yang bersih dan melambangkan kesehatan. Standarisasi warna digunakan sebagai sarana familiarisasi user. Dengan menggunakan warna yang konsisten, maka diharapkan tampilan user interface sistem menjadi lebih konsisten. Baik, itu tadi pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembaca kedua. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Laude Muhammad Samrul Hidayat Tiada, NIM F1G11803. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu pembahasan tampilan interface, tampilan main page pada gambar di samping. Tampilan awal main page dapat dilihat di samping. Dalam tampilan tersebut terdapat logo Mantap yang terletak pada area atas sebagai aset visual yang berperan sebagai medium penyampaian, persepsi, membentuk citra sebuah merek. Kemudian kembali adanya ilustrasi penggambaran cross promosi yang akan berlangsung di Mantap. Tujuan tersebut memberikan kesan inspiratif. Adanya deskripsi singkat atau kalimat ajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan user terhadap aplikasi Mantap. Lalu terdapat button masuk dan daftar dengan bentuk persegi panjang yang setiap sisinya sedikit melengkung atau round corner. Pada area bawahnya lagi berisikan mengenai informasi kalimat ajakan berupa ketentuan layanan dan kebijakan privasi ketika menggunakan Mantap. Next, tampilan daftar akun. Tampilan awal daftar akun dapat dilihat bergambar di samping. Pada area atas berisikan kalimat pembuka atau keterangan singkat yang dibuat rata tengah berguna sebagai memberikan ekspresi atau informatif terkait kepentingan menjaga kesehatan melalui dorongan platform aplikasi ini. Tampilan kali ini mengkondisikan pada proses daftar akun pasien. Terdapat form yang akan dilengkapi oleh user dan setiap file dibuat seperti text box yang ada di pendaftaran berisikan seperti nama, nomor registrasi, nomor telepon, dan kata sandi. Kemudian pada area bawah adanya button lanjut sebagai menyimpan data yang sudah didaftarkan. Next. Tampilan kedua daftar akun dapat dilihat pada gambar di atas, serupa dengan tampilan keadaan user atau pasien yang menjelaskan area atas berisikan kalimat pembuka atau keterangan singkat yang dibuat rata tengah berguna sebagai memberikan ekspresi atau informatif terkait kepentingan menjaga kesehatan melalui dorongan platform aplikasi ini. Tampilan kali ini mengkondisikan pada proses daftar akun pasien, namun untuk pengisian berbeda. Form yang akan dilengkapi oleh user atau dan setiap file dibuat seperti text box yang ada di pendaftaran berisikan seperti nama, email, nomor telepon, kata sandi. Kemudian pada area bawah adanya button lanjut sebagai menyimpan data yang sudah didaftarkan. Next. Tampilan masukkan akun. Tampilan awal prototype halaman login dilihat pada gambar di atas, dibuat card view dengan tujuan sebagai wrapper atau frame layout yang akan membungkus layout di dalamnya dengan desain menyerupai kartu. Ciri khas dari desain card view adanya rounder corner dan adanya shadow. Untuk efek elevation, adapun isi dari halaman login yaitu terdapat keterangan singkat sebagai fungsi copywriting untuk menarik user mengakses aplikasi. Selanjutnya terdapat dua button yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu login sebagai pasien dan login sebagai umum. Hal tersebut dengan tujuan agar user secara mudah dalam mengakses ke dalam halaman login dan membedakan kategori aktor. Next. Terdapat kondisi yang terpilih menampilkan halaman masuk pasien yang berisikan kata pengantar atau pembuka seperti halo. Sedangkan area berikutnya terdapat keterangan singkat seperti lengkapi data Anda sebelum masuk ke aplikasi yang dimaksudkan atau mengarahkan user untuk mengisi data terlebih dahulu. Pada halaman masuk pasien hanya mengambil data nomor registrasi yang telah terdaftar di rumah sakit. Tujuan tersebut mempermudah
akses user dengan sekali inputan. Setelah data terisi, maka button masuk yang akan redirect halaman selanjutnya. Next. Adapun kondisi yang terpilih menampilkan halaman masuk umum yang berisikan kata pengantar atau pembuka seperti halo, sedangkan arca berikutnya terdapat keterangan singkat seperti lengkapilah data Anda. Sebelum masuk ke aplikasi, yang dimaksudkan atau mengarahkan user untuk mengisi data terlebih dahulu. Pada halaman masuk umum terdapat file yang harus diisi user seperti nomor telepon dan kata sandi sesuai data pendaftaran awal. Untuk file kata sandi disediakan ikon visible yang dapat digunakan user ketika melihat format kata sandi secara terbuka. Setelah data terisi, maka disediakan button masuk yang akan redirect ke halaman selanjutnya. Menampilkan kondisi ketika user memilih lupa kata sandi atau ingin merubah kata sandi baru. Untuk langkah pertama, user harus memasukkan nomor telepon yang aktif sebagai proses verifikasi sebagai proses data ke halaman berikutnya. Jika telah selesai, disediakan button lanjut yang akan redirect ke halaman verifikasi. Next. Proses selanjutnya menampilkan terusan halaman lupa kata sandi yang berisikan deskripsi atau informasi bahwa memperingatkan user untuk memasukkan kode keamanan yang telah dikirim ke nomor telepon secara otomatis oleh sistem Ahmatab. Kode verifikasi atau keamanan tersebut berupa pesan teks atau text message yang mana setiap karakter berjumlah 4 dengan format angka, disediakan file yang disertai ikon pendukung untuk proses memasukkan kode keamanan. Jika dianggap selesai dan benar, terdapat button lanjut yang akan redirect halaman main page yang menandakan proses telah berhasil dan user dapat menggunakan kata sandi baru yang telah diperbarui sebelumnya. Next. Tampilan verifikasi OTP. Tampilan awal prototipe halaman verifikasi OTP dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan tersebut terdapat ilustrasi tentang penggambaran terkait alur verifikasi yang terletak pada area atas. Kemudian pemberian konten atau keterangan yang menjelaskan kode telah dikirimkan melalui nomor telepon setiap user berupa pesan teks atau text message dengan jumlah karakter 4 buah dan format tersebut berupa angka. Jika berhasil, maka user mengisi kode di kolom file yang disediakan. Namun jika belum menerima kode, maka terdapat link kirim ulang yang dibuat bold. Untuk melanjutkan proses selanjutnya, maka disediakan tombol button lanjut. Tampilan BMR kalori. Tampilan awal prototipe halaman BMR kalori dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan tersebut adanya pop-up yang muncul ketika user melihat pertama kali dengan dibuat overfly. Informasi yang ada di dalam pop-up yaitu mengarahkan atau mengajak user untuk menghitung kalori terlebih dahulu. Selain itu, tujuan tersebut dapat bermanfaat bagi user sendiri untuk mengetahui kalori minimal yang dibutuhkan setiap harinya. Adanya ilustrasi sebagai pendukung yang menjadi penggambaran makanan sehat dan terkesan menarik dari sudut pandang user. Jika dirasa jelas, maka terdapat ikon back atau silang untuk menutup pop-up. Next. Tampilan kedua prototipe halaman BMR kalori dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan tersebut pada area atas adanya stepper layout yang dibuat semacam rectangle atau persegi panjang dengan pemberian warna setiap berpindah ke halaman berikutnya. Ukuran tampilan dan orientasi dibuat responsif atau istilah lainnya menghasilkan pixel perfect untuk memastikan konsistensi tata letak yang simetris dengan memperhatikan kolom, gutters dan margin. Komponen yang digunakan dalam mengisi setiap pertanyaan yaitu text box dengan berbagai macam opsi pilihan. Ya, adapun proses atau pertanyaan pertama berisikan data diri seperti jenis kelamin atau gender, tanggal lahir dan tempat tinggal. Apabila file pertanyaan telah selesai diisi, maka akan berpindah halaman secara otomatis atau bertransition. Next.
Baik, selanjutnya pembaca ketiga. Saya persilahkan. Saya akan melanjutkan tampilan ketiga, prototype. Halaman BMR kalori dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan tersebut serupa dengan proses sebelumnya, yaitu pada area atas adanya stiker layout yang dibuat semacam triangle atau persegi panjang dengan pemberian warna setiap berpindah ke halaman berikutnya. Komponen yang digunakan dalam mengisi setiap pertanyaan yaitu text box dengan berbagai macam opsi pilihan. Adapun proses atau pertanyaan kedua berisikan detail data diri seperti tinggi badan, berat badan, memiliki riwayat alergi makanan. Jika iya, maka text box aktif dan memiliki riwayat apa saja yang didalami user. Apabila file pertanyaan telah selesai diisi, maka akan berpindah halaman secara otomatis atau transition. Tampilan keempat, prototype. Halaman BMR kalori dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan tersebut serupa dengan proses sebelumnya, yaitu pada area atas adanya layout yang dibuat semacam rectangle atau persegi panjang dengan pemberian warna setiap berpindah di halaman berikutnya. Komponen yang digunakan dalam mengisi setiap pertanyaan yaitu card view dengan berbagai macam opsi pilihan. Adapun proses atau pertanyaan ketiga berisikan seputar aktivitas sehari-hari yang dikategorikan seperti sebentar, aktif, cukup aktif, dan sangat aktif. Apabila file pertanyaan telah selesai diisi, maka akan berpindah halaman secara otomatis atau peer transition. Tampilan kelima, prototype. Halaman BMR kalori dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan tersebut merupakan akhir dari serangkaian proses pertanyaan yang telah dijawab sebelumnya, kemudian menampilkan sebuah hasil jumlah kalori ideal dari kalkulasi ataupun perhitungan yang diperoleh dari serangkaian proses pertanyaan yang ditampilkan. Pada area pertama terdapat keterangan singkat dan hasil dari jumlah kalori ideal yang terhitung serta adanya komponen persegi panjang sebagai label. Apabila user ingin merubah atau menghitung ulang, diberikan button hitung ulang untuk mereset hasil kalori ideal dan kembali ke proses awal atau langkah pertama dalam mencari BMR kalori. Tampilan homepage mantap. Tampilan awal prototype halaman homepage dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan tersebut terdapat pemberian logo mantap yang berada di area navbar atas dan diletakkan pada samping kiri. Sedangkan area samping kanan terdapat fitur search bar yang digunakan mencari makanan yang dicari. Kemudian adanya sebuah fitur utama yaitu perhitungan kalori tercepat dan paling mudah untuk memantau sekaligus tolak ukur untuk mengingatkan pentingnya kesehatan bagi tubuh yang dibuat seperti komponen persegi panjang dengan adanya indikator perhitungan target kalori ideal, dikurangi pembelian makanan kemudian ditemukan sisa hasil target. Pada area bawahnya adanya promosi yang dibuat seperti banner, slider dengan area geser horizontal. Selanjutnya dapat daftar katalog, menu populer, jus, buah, snack, dan pesanan favorit dibuat seperti card view yang dibuat area radius geser horizontal sebagai penjualan makanan. Tampilan detail produk. Tampilan awal prototipe halaman detail produk dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan
sebagai pembeda area lainnya. Pada area pertama menampilkan nama produk, estimasi waktu, jumlah kalori, harga, dan deskripsi. Untuk area kedua menampilkan rincian kalori atau informasi nilai yang ada sehingga user mendapatkan detail informasi lengkap. Area ketiga menyajikan informasi lokasi dan seputar informasi pemesanan terkait catering. Untuk melanjutkan proses pembelian makanan, adanya button beli, dan nantinya akan muncul pop-up yang akan masuk ke dalam keranjang belanja. Tampilan checkout. Tampilan awal prototipe halaman checkout dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan kali ini pada area pertama, alamat pengiriman dibuat kartu view yang memiliki keterangan alamat pengiriman yang diterima oleh user sebagai alamat utama. Namun terdapat diubah pada samping kanan gambar user untuk mengubah pick up point location dengan yang baru. Pada area kedua, detail pemesanan berisikan daftar belanja yang ingin dibeli dan dapat ditambah jumlah kuantiti pesanan jika adanya perubahan pemesanan. Menampilkan alert informasi yang dibuat seperti persegi panjang dengan penjelasan produk yang tidak tersedia akan dikembalikan dengan voucher melalui email. Disediakan link belanja lagi di bawah daftar belanja yang digunakan user ketika ingin berbelanja kembali. Area ketiga, detail pengiriman yang menjelaskan dua opsi pemesanan, yaitu pemesanan banyak khusus catering atau pemesanan secara satuan dengan langsung beli pada arca keempat berdasarkan pembayaran berisikan keterangan subtotal keseluruhan kode voucher dan ongkos kirim. Area selanjutnya atau kelima, memiliki metode pembayaran yang harus dipilih sesuai opsi-opsi yang tersedia. Untuk sementara pembayaran hanya bisa secara tunai dan transfer via ATM bank disampaikan dengan adanya komponen drop-down. Selanjutnya, area keempat adanya navigation bar yang mana dibuat konsisten untuk mengikuti langkah user yang diartikan efektif dengan adanya button pembayaran yang digunakan menuju proses pemesanan sukses untuk memproses selanjutnya. Tampilan kedua prototipe halaman checkout dilihat pada gambar di atas. Terdapat kondisi jika user ingin merubah alamat pengiriman yang telah dipilih ketika di halaman sebelumnya. Dalam tampilan ini berisikan keterangan mau dikirim kemana pesanan kamu. Tujuan tersebut menanyakan atau mengarahkan user untuk mengisi alamat pengiriman yang baru. File yang harus diisi yaitu nama penerima, email, nomor telepon, alamat, kota atau kabupaten, dan kecamatan. Adanya sebuah alert informasi sebelum mengisi file kota dan atau kabupaten dan kecamatan menjelaskan pengiriman tersebut hanya dapat menjangkau wilayah sekitar Rumah Sakit Konawe atau Kendari dengan wilayah terdekat dengan lokasi. Tampilan rekomendasi. Tampilan awal prototipe halaman rekomendasi dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan kali ini, pada area atas terdapat logo Mantap dengan ukuran lebih kecil. Kemudian adanya keterangan atau habis waktu. Tampilan kedua prototipe detail halaman rekomendasi dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan ini menjelaskan jumlah kalori ideal setiap user yang akan direkomendasikan berdasarkan menu paket pagi, siang, dan malam dengan sekali beli. Dalam menu paket sendiri menyajikan makanan dengan tambahan minuman dengan keterangan waktu pengiriman dan kalori
yang didapatkan pada menu tersebut. Kemudian berisikan rincian pembayaran seperti subtotal ongkos kirim, total keseluruhan, adanya basis pembeli sekarang untuk memesan paket. Tampilan pemesanan. Tampilan awal prototipe halaman pemesanan dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan tersebut menampilkan tab bar yang terdiri dalam proses dan selesai. Apabila file tertanya pernyataan telah selesai diisi, maka akan berpindah halaman secara otomatis atau per transition. Adanya daftar pesanan yang dibuat seperti card review, berisikan nomor pemesanan, status seperti makanan sedang proses atau sudah diantar atau lebih diterima, disertai tanggal pengiriman, bilangan total. Terdapat button detail yang akan ready check, halaman riwayat pemesanan atau detail pembelian. Tampilan kedua prototipe detail halaman pemesanan dilihat pada gambar di atas. Dalam tampilan tersebut menampilkan detail pemesanan yang berisikan nomor tagihan atau pemesanan, status tagihan terkait makanan sudah diantar atau dalam proses, status pengiriman menceritakan langkah-langkah pengiriman yang dilalui, detail pengiriman menjelaskan pick up location di lokasi tujuan, detail pemesanan sesuai daftar belanja, detail pembayaran menjelaskan rincian pembayaran keseluruhan, dan metode pembayaran yang memiliki opsi pembayaran secara tunai atau transfer bank. Setelah itu, adanya basis bantuan sebagai pusat pengaduan ketika adanya masalah pengiriman atau komplain terkait pemesanan tidak sesuai dan mengalami kerusakan ketika pengiriman berlangsung. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.